مصطفى مصطفى منبع للصفا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita baca hadis yang ke-14 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, adapun di antara keduanya, maksudnya di antara yang halal dan yang haram, umurun mushtabihatun, ada permasalahan yang mushtabihat. Maksudnya apa? Mutasyabihat, yang samar, yang syubhat. La ya'lamuha katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang memelihara diri dari syubhat, maka dia telah membersihkan dirinya, kehormatannya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjatuh di dalam syubhat, waqi'ul harama karra'i haulal hima yushiku an yaqa'a fihi, maka ia jatuh di dalam yang haram seperti pengembala di sekitar tanah larangan, maka hampir ia jatuh di dalamnya. Artinya ketika kita jatuh di dalam syubhat, kemungkinan besar kita masuk kepada yang haram. Hadis ini muttafaqun alaih, dari hadis Nu'man bin Bashir. Jadi hadis ini sangat-sangat sahih, disetujui kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menurut Imam Al-Ghazali merupakan nas penetapan 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian yang haram, yang padanya terdapat sifat yang haram dengan tidak diragukan, seperti menyenangi khamar dan sebagainya. Sudah jelas, hal-hal yang haram sudah jelas. Kemudian yang kedua yaitu hal yang halal secara mutlak, sesuatu yang pada zatnya tidak ada hal-hal yang haram, terlepas dari sebab yang menyampaikannya kepada yang haram. Nah, sudah jelas juga seperti benda-benda yang halal. Nah, yang ketiga yaitu yang pertengahan, yang syubhat antara yang haram dan yang halal tadi, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana cara kita ingin mengetahuinya? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin meletakkannya di bab halal dan haram. Di situ dijelaskannya bahwa ada beberapa penggerak syubhat. Beliau menyebutkan setidaknya ada 5 hal. Kita bahas 3 saja. Yang pertama yaitu syubhat karena ragu. Ragu atas apa? Atas sebab yang menghalalkan atau yang mengharamkannya. Ada keraguan. Jadi yang pertama ada keraguan. Contohnya seperti apa? Misalnya kita berburu hewan, kita panah hewan itu dengan membacakan basmalah, lalu hewan itu terkena panahan kita ketika berburu dan terjatuh ke dalam sungai. Nah, matinya hewan itu meragukan apakah dia mati terkena panahan kita atau karena mati lemas. Nah, di sini masuk kepada perkara yang mushtabihat, yang subhat, maka wajiblah kita menjauhinya karena kita tidak tahu pasti kematiannya disebab karena perburuan kita atau mati karena lemas. Nah, sebaiknya tidak kita makan hewan tersebut. Yang kedua, sebabnya karena ada percampuran. Bercampurnya yang halal dan yang haram. Misalnya ada satu kuali atau satu wadah rendang misalnya, tetapi di situ tercampur rendang daging yang disembelih dengan daging yang tidak disembelih. Artinya dikatakan dia termasuk bangkai. Jadi ketika bercampurnya hal tersebut maka kita hindari. Dan contoh-contoh yang lainnya, artinya ada percampuran sesuatu yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga yaitu yang
mempunyai maksiat, berhubungan dengan maksiat, walaupun pekerjaan itu halal, tapi ada berhubungan dengan hal yang maksiat, seperti kita mencuri pisau yang kita ghasab, kita curi, lalu pisau itu kita gunakan untuk menyembelih hewan. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita menawar atas tawaran orang, tidak boleh. Meminang pinangan orang, tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi di masa lalu juga banyak terjadi seperti itu. Bahkan mereka membuat kesepakatan. Nah, terkadang ada yang mereka lakukan yang lebih dari itu, yaitu ketika ada tawar-menawar, maka seseorang sengaja menawar atas tawaran yang ditawari oleh saudaranya tadi dengan nilai yang tinggi agar orang itu lebih cepat untuk membelinya. Padahal orang yang menawar tadi yang belakangan sudah bekerja sama dengan si penjual, sengaja ditawarnya lebih tinggi agar cepat dibeli. Ya, itu tidak bagus juga. Apalagi sudah jelas-jelas memang itu ditawar oleh seseorang, lalu kita menawar kembali. Atau ada seorang perempuan yang setelah dipinang oleh orang, belum putus pinangannya, kita pinang kembali dia, maka hal itu tidaklah bagus. Nah, orang-orang yang saleh, yang ingin mensucikan dirinya, para ulama arif billah, mereka biasanya menghindari hal-hal syubhat ini, karena memang itu dapat menjadikan noktah-noktah hitam di hati kita. Semoga kita bisa menghindari yang halal, yang haram, juga dapat menghindari yang syubhat, dan semoga kita selalu memperoleh rezeki yang halal dan selalu melakukan pekerjaan yang halal. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.